kita itu begitu sudah berpartner dengan seseorang, terus seseorang itu jelas memberi rezeki, jaga itu sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Saling Berguru bersama saya Faisal Kamal dan masih sama Mas Ili dan masih sama Mas Sutar hari ini. Kita masih di tempatnya Mas Sutar, melanjutin obrolan yang sebelumnya Mas Ili. Aku ngelihatnya proses pendampingan Mas Sutar didampingin Mas Ili itu proses yang ya hari ini banyak jadi ilmu lah, ilmu pengetahuan buat aku, buat banyak juga teman-teman di komunitas. Mas Ili bahas pendampingan dong Mas Ili. Di Mas Ili ke Mas Sutar waktu dampingin tuh gimana Mas Ili? Dampingi Mas Sutar kayak gampang Sal. Iya Mas. Ya nek mesti modalnya istiqomah kan aku arep ngapa-ngapa ge penak. Iya benar. Mau ngapa-ngapain. Nah, gini Sal, kalau aku ya gini. Ketika prosesku mendampingi Mas Sutar tuh relatif sangat gampang sih. Karena kan maaf ya, aku kan kalau tempat lain mungkin ketika aku dampingin anak lain itu kan ada banyak nakalnya ya. Mas Sutar indah. Mas Sutar anak Cina. Iya, Cina. Terus menang sak kabeh lah. Menang sak kabeh lah. Misalnya ini aku bilang, ini anak yang sangat loyal luar biasa. Sutar ini wis parah lah nek loyalitasnya. Lah nek wono bocah loyal ngene iki aku terus arep ngopo gitu loh. Arep apa lagi? Udah aku ya kalau dia kasih 2, aku kasih 4, udah gitu aja. Nah, yang menarik justru proses-proses awal-awal kami itu ditandai dengan pasang surut teknis kami berdua, tapi bukan urusan hati ya, kebatinan kami berdua nyambung. Temu pertama Mas Taryo adabnya bagus banget ke aku. Dia sendiri punya tradisi yang pribadi yang aku bilang di tayangan pertama itu 2 yang aku tandai dalam hidup. Dan itu benar-benar jadi guruku. 1, dia sholat pernah kendat. Ngerti nggak bahasa kendat? Kendat tuh Kendat itu nggak pernah putus. Oke. Terus kedua, puasa Senin Kemisnya tuh dijalankan terus secara istiqomah. Ya tentu saja waktu muda tuh ada ya bolong-bolongnya dikit gitu. Tapi sebagai anak muda yang mulai ngawali kayak gitu tuh menurut aku, wah tuh biasa luar biasa. Dan itu ya yang kemudian aku intip-intip dan kemudian aku belajar banyak dari dia. Istiqomahnya itu. Nah disitulah kemudian aku belajar. Sampai pada satu titik bisnisku itu mengalami, sebelum aku mendampingi dia, bisnisku itu mengalami posisi yang surut. Bahkan aku sempat di tahun 99 ya Le, aku jatuh itu 98, 99 aku jatuh itu beneran nggak bisa makan. Dan aku aktif di tempat lain dan Mas Sutar tuh udah megang si satu tempat lah di namanya Jempol Desain Grafis, udah aktif di satu tempat lah sama beberapa teman, ada Mas Ipras. Nah lekane zaman sebelum aku jatuh aja, yang ngasih makan aja Mas Sutar waktu itu serius itu beneran. Jadi bahkan yang ngasih makan itu bisa partner usahaku yang sahamnya aja waktu itu aja mungkin masih kurang dari 5% ya Le ya. 3,5%. 3,5%. Tapi kan mungkin dia ngelihat aku tuh rasa kan, bukan rasanya berhubungan dengan Kang Masnya dia kan, mungkin dalam konteks itu. Dan itu terbukti. Lah aku rasa mangan lagi anak sudah 2 karena aku judi kan. Hancur-hancuran itu. Nah salah satu yang menolong itu Mas Sutar. Itu tuh akhirnya pada saat-saat itu awal-awal itu tahun serius pendampinganku ke Mas Sutar tuh kira-kira aku masih ingat ketika 99 aku jatuh, justru ketika dia membuktikan proses loyalitasku secara teknis ikut ngurusin aku makan keluargaku itu, disitulah sebenarnya aku lebih bisa memastikan bahwa ki bocah ki sangar ki. Jadi ya wis matiku kanggo dhek ngono wae Sal. Dimulai kira-kira mbak ceritake tahun nalikane tahun 99 atau 2000 kita mulai bisnis Sal. Modal dhewe piro le? 12,5 juta. Aku 5 juta, saya 7,5. 7,5 juta. Kalau nggak salah, bener apa salahku ya, Bu? Kowe ngedol motor ya? Motormu didol le. Jual motor. Masih ikan kan apa jenis? Tukang gawe rak seneng konco. Ada kutip. Bener. Gimana ceritanya Mas? Terus ya. Lah wong jadi
itu kan modal bis pertama saya ya. Kok yang dadak kon ngadol motor kuwi. Motor apa boleh, Men? Motor Tiger sih Motor Tiger. serono golek kesenengan dipangkas Kesayangan. iki piye iki ya. Tapi ya itu menjadi gini, kalau saya dalam proses berjalannya waktu itu kan jadi oh ternyata emang fase-fase itu penting banget buat hidup saya. Iya. Tadi sekilas saya ceritain bahwa saya di rumah kan nggak pernah disakitin. Tiba-tiba di Semarang itu kan dipiloro habis. Tak sekso, Sal. Tapi itu ternyata cara Mas Lik ngajar anak itu ternyata memang kerennya luar biasa. Itu kan disadari ketika itu udah berlangsung kan. Nah, Iya. seketika itu kan nontonnya guru pahit karo pedes loh. Legine karo asine ra ono. Nggak ada. Asine ra ono. Cuma legine. Tapi dalam waktu itu kesadaran saya berinvestasi udah mulai tumbuh sih, karena bolak-balik saya tak delok kan masih itu. Wong iki kok ra ono mandek investasi to. Apa-apa kan diayai Mas. Saham iya. Wis pokoke kabeh sih intinya investasi masih ono kabeh lah. Waktu itu aku kan jangan modal kekayaan yang ada itu kan cuman motor itu kan. Lah iki meh gawe bisnis, maremu didol. Aku ketap-ketip tok. Ya wis lah Mas. Cul lah. Waktu itu langsung tak iklanin laku 7,5 juta. Tumpahan modal masih 5 juta, saya 7,5. Tapi ajaib Mas. Karena ridone alam raya dan niat kita mang kanggo apa? Kanggo nyawiji. Iso. Nyawiji apa lek ini takoni nyawiji apa? Nyawiji iki ngempel dadi siji. Menyatu. Oh, nyatu. Itu bisnis saiki to Mas. Sesah sing arep langsung badi Mas. Jadi badi tok orang sasi balik modal. iya. Itu gila. Waktu itu kayak keajaiban itu selalu kita petik cepet banget itu. Kayaknya jadi gini, 2000 ya Mas kita bikin itu ya. 2000-an ya? Itu terus berjalan setahun-tahun ini bisa tangguh modal nikah kok. Dan benar-benar saya itu membiayai nikah dengan cara saya sendiri. Jadi kan 97 itu kan diurut ke Mburidina itu kan saya telo nih. Masa depannya kayak apa kan belum jelas. Si samar-samar. Persimpangan nih, urip persimpangan iki terus ke karo Mas Ili ajaru apa ora. Tapi 2000 wis ketok gambar yang sangat blegere ketok bahwa oh iki insyaallah bakal mangkat nang nggon tujuan sik tenan lah. Bukti ini 2002 itu saya wis mulai ndikaya sik lumayan dan itu wis ketok to. Bahkan saya nek balik ngomah ki nek wingi rada mingset-mingset ketemu wong saiki wis wani ketemu. Oh, aku wis bali iki. Wis ngono, wis beda. Lakune lagiane wis luwih kendel. Wah, itu keren banget. Jadi 2000 nggawe bisnis langsung badi, terus 2003 itu saya nikah dah bener-bener penopang biaya pernikahan itu bener-bener diayai oleh tangan saya dibatasi. Jadi uang ragate terus nggawe segala macam itu alhamdulillah saya dan wong tuaku Mas ini penghargaan yang luar biasa buat jalan hidupku yang tak pilih itu. Wah nangisnya rak mandek-mandek. Le kowe kok iso ya nang durasi ngomongnya sing ora ngono tapi kita tak wakili tak basake. Durasine sakmono tok nyandak iku iso mentas-mentas ke awakmu dhewe. Iya benar. Orang tua saya cuma beli kambing untuk ngakekoi saya karena belum dikakoi. Aneh loh. Mau nikah dikakoi dan bikui iki piye to guys. Sudah poles bener lah tak amini. Iya benar. Iki hadiah kanggo Mas Ili. Iya. Wah, almarhum bapakku anggere Mas Ili meh teko to Mas. Kuwi iki nek ibaratnya karpet abang digelar tekan dalan gede ngono. Ubur sampai segala macam wis kudu ana. Ibaratnya ngene. Bapakku mbokku ki nyambut aku teko itu kalah istimewanya ketika Mas Ili datang. Asum iki anake sendi to.
Tapi itu apa ya? Itu bukan karena apa, itu memang ya wis mbokku karo bapakku wis bener-bener wis pokoke ibaratnya nek iku menungso sik iso disujudi, kita saling bersujud lah. Ya. Aku maksudnya nek iso disujudi tak sujudi, tapi kan ya wis lah iki kan kanggo becike urip bareng-bareng ya wis kudu lakoni dengan cara kayak gini aja wis. Ya. Alhamdulillah kita sudah saling tahu gitu lah. Ya. Itu Mas Sal. Siap. Mas Ili, jadi aku ngelihatnya dan sama Mas Sutar, ini bukan lagi ngomongin urusan bisnis. Udah bukan bisnis lagi ya. Ngelihat proses Mas Sutar dan Mas Ili. Di sesi yang awal kan bahas tentang Mas Ili ngelihat Mas Sutar punya sisi istiqomah, Mas Sutar ngelihat Mas Ili tuh bukan gara-gara apa yang diomongin, tapi Mas Ili melakukan proses bisnis tuh udah ya nyontoh aja gitu, ngikut dan nyontoh aja. Ngegabungin satu ide, Mas Ili, idenya kan bukan penawaran ya, jual mobil itu kan penawaran, itu kan separuhnya perintah ya. Iya. Sorry, orang jual mobil soal. Jual motor ya. Tiger. Jual motor Tiger tadi, motor kesayangan istilahnya. Terus aku nggak kebayang Mas Sutar punya barang bagus, terus Yus rela. Kayak cah nom-nom, isik golek wedokan kae. Iya, pakai itu kan. Serono ya. Itu yang bagus sarana dia. Iya, justru terus Mas Ili bilang gitu kan, itu kan bagian dari respect, maksudnya penghormatan apa yang Mas Ili ngomong ya Mas Sutar ikut. Aku ngeliatnya ini udah bukan level ngomong bisnis apa, karena Mas Ili sama Mas Sutar yang tadi ngomong Mas Ili, jodoh dipertemukan, bikin ide sesuatu, udah saling lebur, tadi jadi satu, pasti jalan. Ini energinya, ya Mas Ili, respon tentang energi yang terjadi di Mas Ili sama Mas Sutar. Sangar kowe pertanyaanmu bagus itu. Sal, aku itu tuh ngene lho, dadi ngene. Awakmu wong loro, dirimu berdua itu mbok tandai atau siapapun lah, teman sedulur-sedulur Jeru. Nek kita itu begitu sudah berpartner dengan seseorang, terus seseorang itu jelas memberi rezeki. Jaga itu sampai mati. Wes pegang. Teori Cina itu ada mengatakan kata apa ya namanya? Iki bahasa ngawur-ngawuran karena iki ono tulisan Cina jadi aku itu beci to, aku tak ngawur we. Karena aku kan biasa ngawur. Siap. Waton kendel ya, cangkeman min jeplak ya wedine apa. Salah rawirang kok. Nah, jenenge Ki. Kok golekno dhewe ya, Sal? Ya. Ki iki apa jodoh. Lah Gusti Allah ki, Tuhan itu selalu memberi jodoh yang ditandai di awal. Nah, balik lagi dengan Mas Sutar. Kowe percaya Sal? Aku karo Mas Sutar, bisnis apapun ora ono sing gagal. Mediar to. Ayo kowe ngrasake. Ayo kowe mbek aku bisnis, pirang bisnis aku mbek dhek. Wah akeh kan. Wis rasa tak sebut. Wis pokoke akeh. Bayangke, wah bisnis mlaku Sal. Dek ya ora perlu nyebut gawe, aku ya nggak usah bekerja. Maksudnya dia itu yang bekerja keras untuk store ke aku. Aku yang melakukan pekerjaan dia di satu tempat, aku pendampingan dia memiliki ya aku storan ke dia atau temannya yang kita dampingi storan dia. Nah cara hidup kami itu saling mendampingi. Nek kowe ngomong pertanyaanmu aku dampingi dia ora juga Sang. Jadi balik lagi soal pendampingan. Tapi tandanya Ki itu yang. Nah saiki aku njaluk komentarmu. Coba bayangno. Kowe percaya? Ya kayak saiki gawe sekarang ini kita bikin kampung becik. Terus landasannya apa? Landasannya bahwa kemudian kok kampung becik dadi porak dadi itu ke depan itu seperti apa? Wong sekarang bener-bener masih jalan prosesnya juga masih belum genep, wong kita nggak ada sana hitam di atas putih sampai hari ini kan sudah berjalan hampir 4 tahun nggak ada hitam di atas 3 tahun kan nggak ada hitam di atas putih, bahkan sing duwe lahan ki Pak Aris kan koyak-koyak dhewe ya. Ayo to ndang di notaris ke bar ki kok bikin PT-nya atau bikin yayasannya. Aku santai kok. Iya lho, saya buat tandai. Makanya aku jak dhek, ayo le melu aku karo Pak Aris kok. Gawe rewo-rewo aku, gawe kampung becik kuwi Sal. Iya. Ayo le mbok komentari. Di pikiran saya itu gini. Aku kan ngeri bisnis. Nek nang jero iki mesti ono Mas Ili. Aku wis ayam sik, Mas. Enggak tahu itu bos telan sekolah alame kono kudu ngono apa piye, tapi selalu itu ya saya rasakan. Ya gua aslinya kapusan. Tapi Mas Ili kan
orang ono kan oke partner, tapi kalau saya melakukan sesuatu itu pasti nek ono beliau itu pasti saya akan lebih tentram gitu. Jadi misal gini, aku kan nanti nggak bisnis sesuatu yang waktu itu memang sakjane pengen ngejak Mas Li, tapi nggak tahu ceritanya kok Mas Li waktu itu Indo, kalau Mas gawe toko nang Bantul era-era awal kelingan aku. Itu tuh. Itu aku Endo ki apa tak ora mudeng. Endo tuh nolak. Indo niki Nggak ikut. menghindar. Endo. Waktu itu aku sakjane magrek, waduh kok masih ora kerso ya. Tapi gandeng aku wis ono omongan karo partner yang itu, yang Jogja itu, akhirnya bisa lakoni saya lah, kumpul-kumpul nek dadi dalam perjalanan Mas Ri iso tak tarik. Ternyata ora ambiar. Kata, jadi hal gitu itu kalau dari tadi apa yang tadi diomongin bahwa modal utama seduluran tuh ternyata sampai detik ini itu memang terjadi kayak gitu. Iki misal ke depan kan iki Mas bolak-balik aku ngejak sampean, ayo Mas dolan antikan. Saat dulu terjadi melaku bareng antikan ya aku ora digreget kanggo nggarap serius Mas. Asli itu. Dan itu cuma sekedar aku seneng tok. Sekedar hobi. Hobi. Hobinya tapi miliar tan. Iki ke depan aku pengen ini menjadi bisnis yang harusnya bisa itu manfaat besar dari sana karena ternyata puasannya begitu sangat keren dan rumangsaku apa? Perasaanku itu aku bisa. Karena aku udah proses berapa lama itu kan saya benar-benar seneng banget di dunia yang antikan itu dan iki kudune wis mulai kudu ana disisik ngawal antikan ini. Ya bismillah Mas njaluk tungone. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mas Ili, aku ngelihat proses bahwa yang Mas Sutar lakukan ke Mas Ili dari omongan tadi ya, apapun yang bareng sama Mas Ili itu menenangkan Mas Sutar. Aku ngelihat inget langsung calling beberapa video kita di awal Mas Ili tentang trust. Tentang Mas Sutar tuh Mas Ili ya udah trust aja, udah nggak ngomong harus nurunin berapa, harus apa yang dilakuin. Selama ngelihat bekerja samanya sama Mas Ili ya Mas Sutar aman. Ngerasa nyaman, tenang, bisnisnya pasti jalan dalam tanda kutip, pasti kalau bareng Mas Ili jalan. Nah ini kan pola yang harusnya bisa ketemu di banyak orang di circle kita, membangun trust. Mas Ili tadi nitip ke kami juga bahwa kalau ada orang yang datang itu kan sinyal, firasat bahwa ada orang datang terus orang itu punya tanda bahwa itu menguntungkan kita atau membawa manfaat buat kita ya tadi jaga sampai mati. Mas Ili ngomongnya jagain terus supaya tetap jalan. Nah proses trust ini di proses seduluran ini kan benar-benar jadi aku belajar di karir anak kan berkali-kali Mas Ili selalu ngomong orang kalau nggak trust sama kita akan sulit bikin ledakan-ledakan ke depannya. Tapi kalau orang sudah trust jalan aja, nggak usah ngitung lagi apa yang mau dikeluarin. Kayak tadi Mas Ili ngomong, mana ada bisnis 3 tahun nggak tanda tangan, sementara ini bisnisnya bisnis besar gitu. Itu kan aku ngeliatnya bisnis gede nih, sementara Mas Ili mikirnya 2024 masih 2 tahun lagi bisnis ini akan jalan. Tapi di dalamnya ada Mas Ili, ada Mas Sutar, ada Mas Aris dan infrastrukturnya komunitas. Menurutku ini bukan lagi ngomong untung atau rugi, tapi ngomong yang tadi Mas Ili selalu bilang. Generasi selanjutnya tuh mau dibawa kemana? Akan besar. Aku kata tadi Mas Sutar ngomongnya rumang saku jadinya dugaan. Aku kan menduga bahwa ini udah bukan urusan untung atau rugi nih. Apalagi karena anak. Akan Mas Sutar salah seorang investor pemiliknya karya anak. Aku juga minta didoain sama Mas Sutar proses karya anak ke depan ini. Ya alhamdulillah negara juga support kita juga, pendidikan yang mau kita bangun. Embrio Mas Ili bikin Wiramuda atau sebelumnya Mas Sutar ada di embriona lebih awal lagi Wiramuda. Akhirnya proses karya anak Mas. Ini prosesnya bakal banyak anak-anak juga Mas Ili prosesnya. Bahkan aku kebayangnya, waduh Kampung Beci ini bakal jadi sedugaanku atau mungkin ya dugaan Mas Ili di masa depan itu akan jadi kampungnya remaja digital.
dan pendampingannya komunitas akan bisa dikaderisasi lebih solid di situ. Bener nggak Mas Ili? Ya bismillah minta doa ya. Iya, minta doa juga sama-sama. Ya niatnya gitu. Ya Mas Ili, balik ke bahasan tentang pendampingan. Jadi kalau di titik hari ini Mas Ili ngerasa aku sama Mas Sutar itu bisnisnya sudah jalan lancar, alhamdulillah bisa santai. Proses ke depan ini pendampingan yang Mas Ili sama Mas Sutar lagi jalanin kan dampinginnya bukan lagi anak remaja. Yang didampingin seorang Mas Aris nih, orang yang usianya lebih dewasa. Tingkat kesulitannya Mas Ili. Ketika dampingin Mas Aris, Mas Aris, karena Mas Sutar kan usianya di bawahnya Mas Aris toh. Iya. Mas Aris kan sama Mas Ili kan. Aduh, harus Mas Sutar. Nah, Pacar sekitar 8 tahun. Iya. nah, iya Mas, apakah ada, kan punya recall ya, punya masa lalu yang solid juga ngebangun beberapa orang di komunitas, tapi pengalaman mendampingin orang yang lebih tua ada tingkat kesulitan atau udah hafalan aja gitu? Monggo Mas. Kalau aku ya selalu bilang ya, pendampingan itu sebenarnya hafalan Mas. Hafalan. Iya. Makanya kalau aku bolak-balik ngomong di tempat kita di jaringan rumah usaha, aku kan selalu membuat medan pertempuran terus. Ya. Nah, kata medan pertempuran itu kan diterjemahkan di kelompok kita kan semudah betapa kalau namanya medan itu adalah challenge Ya. atau apa yang akan kita tantang untuk diri kita. Pertempuran itu adalah sebenarnya bagaimana kita harus bisa bertarung terus dengan diri kita. Ya. Kan gitu, bukan dengan pihak lain, dengan misalkan alam kekiniannya, digital. Makanya di kita kan relatif benar-benar menisbikan atau menghilangkan bagaimana apakah digital lebih tinggi dibanding konvensional, apa konvensional itu lebih rendah dibanding digital, kan nggak gitu. Kita itu kan tidak pernah mengecilkan dunia konvensional, tidak mengagungkan dunia startup juga. Ternyata startup sekarang kan kocar-kacir juga gitu. Nah, ketika balik lagi, ketika pertanyaanmu ke diriku soal pendampingan, ya aku hafalan. Karena wis ngerti medannya ya wis ngono kuwi. Tapi begitu bertempur, nah itulah baru seninya dimulai kan. Nah, seni memulai ketika aku mendampingin orang yang lebih tua, seperti contohnya di tempat kita nanti juga bisa didatangkan ada Mas Pardi, misalnya di atasku 1-2 tahun, ada namanya Mas Rostam itu di atasku mungkin sekitar 4 atau 5 tahun. Nah, itu seninya yang harus dimainkan. Makanya kalau aku kepada Mas Aris usianya kan di bawahku setahun dia. Lah aku ngomong karo Mas Aris yo penak wae wong dia kan lebih muda dari aku, misalkan gitu. Nah, ini gampang lah kalau dia. Cuman kan begitu Mas Aris itu punya tipikal bahwa dia adalah dari akademisi atau dalam hal ini dia adalah 2 catatan kan. 1 dia lulusan ITB. Kan gitu. Dan itu aku harus mencatat itu. Nggak bisa main-main. Itu seninya kan yang harus aku pegang. Kedua adalah dia itu kan diaspora. Artinya berapa ya? 12 tahun kalau nggak salah, 12 tahun di luar. Artinya pikiran global itu kan sangat mempengaruhi kehidupan cara berpikirnya. Nah, disitulah ketika ngomongin konteks itu dimainkan. Nah, seninya kan di situ, Sal. Betul. Tapi sebenarnya panggilan dasar manusia itu aku, dirimu, Mas Sutarto, siapapun tak kira ya podo, Mas Aris jane ya podo. Kepingin dadi wong apik, kepingin urip mulya, mukti, kan gitu-gitu. Nah, itu yang prinsipnya tahulah kita, tapi seni itunya aja. Seninya itu yang dimain-mainkan. Terus aku bagaimana teknis ngomong sama Mas Aris kan harus dengan hal yang sangat akademik. Harus menyesuaikan dengan medan dia. Kan gitu kan ya? Benar. Itu. Nah, mungkin ini nerusin ke Mas Sutar. Ketika dirimu atau dampingin Mas Aris kan usianya di atasmu 8 tahun kira-kira. Nah, itu kan menyangkut seni tuh. Nah, mbok kayakan gue. Kalau sama Mas Aris kan, kebetulan kan aku didapuk sebagai pendamping. Pendamping apa sebenarnya? Ya mentor, pendamping atau mentor. Pertama dulu sama Mas Padi, terus kedua ke Pak Rus, ketiga Mas Mas Aris. Ya aku kedapuk tua-tua kabeh. Aku tak stop sik le. Salah bersara. Pidi lah, nek anggar ketemu to nih, sing tak kon nyambut gawe Sutar. Leh, kowe ngancani aku. Ki aku ngancani wong-wong sing luwih tuwa. Lah Dek,
Jadi Pak Rustam ki sing ndampingi aku dia ajak juga ding. Iya. Lah senine piye lek? Iya Mas. Iya Mas. Sebenarnya gini, kalau orang yang secara pengalaman itu udah banyak itu kan sebenarnya yang dilihat beliau-beliau itu udah banyak kan. Iya. Wis wong Nah, pinter-pinter. saiki ketika saya hadir dengan pengalaman yang lebih minim, itu kan saya cuman golek kepraktisan cara bergeraknya saja sebenarnya. Iya. Jadi misal tipikal saya lompat-lompat itu berarti oh iki kudune disabarke ben luwih apa ya, menep, luwih iso njikuk porsi sik pas wae. Ya itu kan saja nyadari di konteks itu aja sebenarnya. Jadi pendampingan itu akhirnya sederhana ini kok. Apa sih dikerjakan itu benar-benar menjadi kesadaran yang apa ya, yang benar-benar dia sadari, dan itu ketika dilakukan itu hasilnya kudu pas. Iya. Kadang kan ketika pendampingan nggak berjalan dengan baik itu kan kayak gini, terlalu apa ya, riweh dengan cara, tapi sakjane cara itu kadang nggak efektif. Iya. Misal membangun sebuah kawasan kok ternyata dibangun kok apa ya, urutannya kurang pas, ya itu pasti kan jadi persoalan. Iya. Urutan biasanya gini, ketika bikin satu bisnis misal apa ya, nggawe produk misal, itu kan urutannya saya jelas kan bahwa oh nyiapke apa sih digawe, terus engko medan marketing endi, terus SDM sik di pasare sapa wae, itu kan ajane rangkaiannya kan nek diurutke wis cetha, wis jadi apalan buat kita kan. Iya. Tapi kadang si pelaksana ini kan godaannya macam-macam nih, karena wis kadung akeh sik Literasi sih. wingi mungkin banyak pandangan tadi yang kadang gawe lali atau ragu itu kan. Lah kita cuman itu aja bahwa oh Mas, Pak, Dek, ini kudune ngene wae lho. Iki nek ngene engko kadon, nek ngene engko kurang pas. Sederhana itu sih. Jadi pendampingan aslinya ya megur ngerjake apa sih. Ade sakjane wis pernah nglakoni sakjane. Yang pernah kita kerjakan. Ya. Jadi nggak ada kesulitan di lebih tua atau lebih muda secara sistemnya. Kalau saya merasakan iya Mas, justru gini, orang-orang sepuh itu kan sebenarnya dia udah punya rasa rikuh pekewoh yang lebih ketimbang yang cah nom-nom. Iya sih. Dan dia pasti akan lebih bisa ketika dilingkis sidik kan langsung lembalnya cepat banget. Iya. Itu yang pernah saya rasakan. Ya, kategori dikit langsung sadar, langsung Iya. bisa balik ke garis awalnya dibanding anak-anak muda yang masih pengen nyoba macam-macam ya Mas. Iya. Ya. Ya, Mas Ili, di sesi kedua ini ngomong pendampingan, aku izin minta Mas Ili nutup ini ya Mas Ili. Proses Mas Utar hari ini di levelan atau di tingkatan foundernya JRU, founder Jeruhab ini kan Mas Utar menjadi orang yang jadi rujukan juga setelah Mas Ili pasti kalau aku ngobrol sama Mas Akbar dan lain-lain, kalau butuh saran mesti ngobrolnya sama Mas Utar, Mas Dodot dan lain-lain. Nah, ini kan kaderisasi Mas Ili. Mas Ili kan selalu bilang, aku ya siap-siap istirahat, yang lanjutin yang muda-muda gitu. Nah, proses pendampingan di komunitas menjadi, kalau sesi ini aku tulis sebagai judulnya tentang seni pendampingan, lah sebagai penutup Mas Ili, seni pendampingan menurut Mas Ili yang jadi catatan buat kita orang di komunitas, ya Mas Ili. Iya, Zal, kalau seni itu kan tidak ada patronnya tuh. Nyebutnya seni, nyebutnya art toh. Makanya di pendampingan itu tidak ada satupun yang bisa memastikan akan berhasil. Itu kunci itu. Oke. Makanya selalu yang kita ingat-ingatkan kepada diri kita itu adalah bagaimana kita semua itu kan terus memahami diri kita itu, terus apa ini istilahnya, mengingatkan kepada semua sedulur-sedulur kita sendiri, terutama diriku sendiri ya, adalah selalu eling wae. Eling itu sadar aja. Kalau orang Jawa eling. Ini nek ngomong karo Mas Tar kan ngomong kudu Jawa. Dah aku tak melu basa Jawa salah. Siap. Lah gue memaksa diri sing saka Betawi belajar tentang kejawaan karo Sutar. Siap. Nah, aku engko closing tentang kejawaan. Nah, sama Sal, pada akhirnya ketika tugas pertama kita eling itu akan memudahkan siapapun untuk melangkah.
Ya. Makanya nek Sutar ngomong aku ki wong sing ora duwe rasa wedi. Dan itu memang dalam otakku itu ya apa hidup sing ditakutin gitu loh. Iya. Neng karena aku gitu sebenarnya dasarnya ya nyoba terus eling nyadari dhewe wae. Wah iki aku iso iki ketok iki. Tapi apakah iso iki kemudian nggak diukur? Kudu diukur gitu loh. Iya. Terus dia ngomong bahwa Mas Ili gigi. Lah iya lah ngaku ki pekerja keras ya. Kan kowe ngerti ya, aku ki dalam keadaan sing jebit kata pensiun itu ya sebenarnya apakah ada beneran? Kan nggak ada. Iya kan? Iya. Hanya pindah ruang bagaimana aku harus berkarya gitu. Iya. Terakhir intinya gini aja lah, aku kasih closingan gini, gue model Jawa aja ya. Ini bahasa bebasku loh. Ya. Untuk memudahkan aku berpikir atau memudahkan teman-teman jaringan rumah usaha yang lebih nom itu, lebih mudah itu belajar. Makanya ada orang Jawa kuno itu, orang sepuh-sepuh biyen to asal ana nyebutnya jenenge Ning Nong Gung. Keren nih. Itu keren, tapi kan Ning Nong Gung kuwi nek versine sing jaman biyen. Kuwi kan kaya ngono kuwi. Kan iso tak versike dhewe. Iya, iya. Nek sebut Gung, kuwi adalah agung. Lah ketika Gung sing aku sebut agung mau kayak besar. Iya. Untuk mencapai situasi besar dalam konteks apapun. Iya. Besar rezeki, besar hati, Iya. besar ilmu. Itu kan mau kita. Betul. Tapi sebelum kata besar itu dicapai, kita kudu mundur nih nggon namanya nung. Nung itu merenung. Nung itu merenung. Oke. Nung. Merenung. Merenung itu adalah kalau di bahasa Indonesia kan di pelajarannya namanya reflektif. Oke. Bener gak sih? Benar, benar, Iya. benar. Loh, ya kok iso disambung-sambungke? Ya wis ngawur wae. Lah ilmu ngawur ae dhewe iso kok. Iya. Lah sing terakhir sing paling cendek. Tapi apakah cendek? Ternyata ora. Yang kata jenenge ning ki namanya wening. Wening ki apa ya? Wening ki tenang. Oh. Ini bahasa Indonesia tenang dulu lah. Oke. Wening ki ning nung gung itu. Ning ki adalah iso bojone Mas Agung juga. Ya itu jenenge Ning juga Iya, ya. Ning bener. Ning sapa Mbak jenenge? Ning. Kus Sumaning Heru Kusumaning Seh. Lah ya Ning lho. Awake dhewe ki lho njumputi sing wis ana ning nggone alam sekitar kita, segampang itu. Ya. Ning itu artinya adalah wening nanti kok konteksnya iso tak tarik ning nggone kata welas mau maneh balik ning nggone cerita sing pertama welas. Iya. Wong ki nek wis wening wis santai, wis slow, ki mesti gampang narik welas asih kepada lian, kepada orang lain. Nah, rasanya closingan nyocoke karo medan kejawaan dhek. Bayangke nek wong usaha nganggo ning nung gung kuwi, lha mesti kerjekan to, Sal. Mbok closing ini ora apa-apa. Tambahin Mas, lengkapin. Ya, ini kan fase pendampingan ya. Sebenarnya letak ketidakberhasilan itu kan hijau nah ya Mas, Ya. tambah hijau. Itu iki ya, watak kesusu besus ning rak pecus itu. Jadi Diulang lek. Kesusu kesusu besus Besus. ning kurang pecus. ning kurang pecus. Jadi sifat ketergesa-gesaan ingin segera sesuatu itu didapat, tapi sakjane atau modalnya dia itu belum sampai, belum ada atau bahkan kudune masih ada tirakat-tirakat yang harus diselesaikan tapi itu belum digarap. Ya akhirnya ya pasti ambiaran gitu. Oke. Siap. Wah, dalam banget ini penutupnya. Dua-duanya nutup. Aku tutup dulu sesi yang ini Mas Ili. Kalau masih bisa kita lanjut sesi yang selanjutnya, aku harap eksplorasinya bisa lebih banyak. Masih terima kasih banyak. Mas Ula, terima kasih banyak. Kita lanjut di sesi yang lainnya. Teman-teman, terima kasih terus masih bareng sama kami. Kita akan ketemu lagi di sesi yang lain di Saling Berguru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.